pada hari ini di Rabu Ceria pada tanggal 15 September 2021 bersama saya Kak Feby dengan tema hari ini adalah kuat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa, nanti kakak pimpin untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami anak-anakmu akan memulai ibadah Rabu Ceria kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kiranya namamu yang akan dipuji dipermuliakan di tengah-tengah kami. Ini doa kami perahlaskannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Hari ini adik-adik luar biasa. Masih belum kedengaran ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya, luar biasa semuanya ya. Nah, sebelum kita muji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau menyampaikan untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 21 ayat 6. Kakak ulangin sekali lagi, Ulangan 21 ayat yang ke-6. Jangan lupa sama ayat hafalannya ya. Kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Anak monyet di atas pohon. Tepuk tangan semuanya ya, pakai gerakan. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Masih semangat semua ya. Kita ganti pujian kita. Kita katakan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Katakan lagi, anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, mulai dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang akan kami dengarkan nanti dapat
menjadi pedoman dalam kami, menjalani kehidupan kami, dan dapat bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hati kami Tuhan. Inilah doa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali
sekali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kakak akan menyampaikan pengumuman. Pengumumannya adalah untuk persembahan nanti sudah disampaikan kepada orang tuanya, bisa nanti dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada pada jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan. Dan sekian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di Rabu depan.